Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Di video kelima dari seri video statistik dengan SPSS ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana menggunakan menu Case Summaries in Row dan Case Summaries in Column. Kedua menu ini adalah bagian dari menu untuk mengolah statistik deskriptif yang disediakan oleh SPSS. Keduanya diakses dari menu Analyze. Output yang dihasilkan oleh kedua menu ini adalah ringkasan data berupa tabel yang menyajikan informasi lebih dari satu ukuran statistik yang mudah dipahami, tapi dengan penyajian yang berbeda. Kita mulai dengan Case Summaries in Row. Case Summaries in Row digunakan untuk mendapatkan ukuran statistik tersaji dalam bentuk baris. Data yang digunakan untuk mendapatkan ringkasan ini bisa berupa data kuantitatif ataupun kualitatif. Oke, kita langsung menggunakan contoh kasus agar lebih mudah dipahami. Data masih menggunakan data yang sama dengan video sebelumnya, yaitu tentang nilai 2 mata kuliah dari 10 mahasiswa di 2 prodi sebuah perguruan tinggi. Tujuan pengoperasian untuk contoh kasus ini adalah untuk menyajikan tabel yang bisa menginformasikan nilai masing-masing siswa berdasarkan gender dan asal prodi. Kemudian mengetahui berapa nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-ratanya, serta jumlah siswa yang diambil sebagai responden. Setelah kita tentukan tujuan apa yang akan ditampilkan, selanjutnya adalah mengoperasikan menu Case Summaries in Row. Berikut langkah-langkahnya. Buka file data latihan. File ini adalah file data yang kita buat di video sebelumnya tentang OLAP Cubes. Apabila teman-teman memerlukan, teman-teman bisa mendownloadnya. Linknya tersedia di deskripsi. Setelah file terbuka, pada menu bar, klik Analyze, lalu klik Reports. Kemudian pilih Case Summaries in Row. Lalu akan muncul kotak Report Summaries in Row, di mana di dalamnya sudah tersedia variabel yang akan dianalisa. Variabel data tersebut merupakan hasil input data yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang terdapat pada file data kita. Pilih variabel nilai pengantar ekonomi untuk bisnis dan nilai matematika ekonomi dan bisnis ke kotak data kolom. Klik tanda panah yang ini. Sebagai informasi, data berbentuk string tidak dapat diinputkan ke kotak data kolom. Hasilnya akan error apabila diinputkan. Untuk membuktikannya, silakan teman-teman mencoba memasukkan data nama mahasiswa ke kotak ini. Selanjutnya, pilih variabel jenis kelamin, prodi, dan nama mahasiswa ke break column. Klik Summary, centang atau pilih Mean of Values, Minimum Value, Maximum Value, dan Number of Cases. Lalu, klik Continue. Centang opsi display cases agar data variabel tampil di output. Untuk kasus ini adalah data nilai masing-masing mata kuliah. Selanjutnya klik OK. Maka akan muncul output viewer di mana di dalamnya sudah tersaji tabel Case Summaries in Row. Untuk kasus ini, output SPSS tersaji dalam 5 kolom variabel data dan ada sebanyak 2 halaman. Yang ini halaman 1 dan ini halaman 2. Jika perhatikan tampilan tabel outputnya, sepertinya agak kurang enak dilihat. Misalnya ini, posisi nama variabel. Sepertinya lebih cakep kalau dibuat menjadi center. Lalu judul variabel nilai yang panjang ini, mungkin bisa dibikin menjadi 2 baris saja. Kemudian pada kolom prodi, width-nya atau lebarnya bisa lebih diperbesar, agar tulisan akuntansi atau manajemennya tidak terpotong seperti ini. Lalu untuk halamannya, karena page 2-nya sedikit, lebih baik dibuat menjadi 1 halaman saja. Kita bisa mengedit tampilan dari tabel output ini. Begini caranya. Kita masuk lagi ke menu Case Summaries in Row, seleksi variabel nilai, kemudian klik Format. Pada kolom Title Justification, rubah menjadi Center. Kemudian di kotak Value Position with Column, pilih Center with Column. Dan kolom width-nya coba isikan 20, agar tulisannya menjadi 2 baris. Lalu klik Continue. Lakukan hal yang sama pada variabel lainnya, kecuali width-nya. Untuk prodi, saya isikan 10. Karena baik tulisan akuntansi maupun manajemen, jumlah karakter hurufnya ada 9. Atau mungkin bisa juga diisikan 9. Selanjutnya untuk merubah jumlah halaman, klik Layout, kemudian pada kotak Ends Online, rubah menjadi lebih banyak. Saya coba isikan 50, yang lainnya biarkan. Klik Continue, lalu tekan OK.
Sekarang tampilannya sudah berubah. Tampilan sebelumnya tersimpan di atas. Saya scroll ke atas atau klik di map ini untuk melihatnya. Dari tabel ini, kita bisa memperoleh informasi bahwa pada kelompok mahasiswa yang berjenis kelamin pria, responden bernama Arif berasal dari prodi akuntansi, memperoleh nilai 78 untuk mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis, dan 87 untuk nilai matematika ekonomi dan bisnis, demikian seterusnya. Untuk mahasiswa berjenis kelamin wanita, responden bernama Dian berasal dari prodi manajemen, memperoleh nilai 90 untuk mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis, dan 68 untuk nilai mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis, dan seterusnya. Untuk mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis, nilai rata-ratanya adalah 79, nilai terkecil 65, dan nilai terbesar 90. Total responden atau N sebanyak 10 orang. Untuk mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis, nilai rata-ratanya adalah 75, nilai terkecil 60, dan nilai terbesar 87. Total responden atau N sebanyak 10 orang. Kita perhatikan tabelnya. Kenapa disebut case summaries in row? Karena ukuran statistik yang ditampilkan seperti mean, minimum, maksimum yang ini disajikan dalam bentuk baris. Selanjutnya kita membahas case summaries in column. Case summaries in column digunakan untuk mendapatkan ukuran statistik tersaji dalam bentuk kolom. Data yang digunakan untuk mendapatkan ringkasan ini bisa berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Data yang digunakan sama. Tujuan intinya menyajikan nilai mata kuliah berdasarkan jenis kelamin dan prodi ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya adalah mengoperasikan menu case summaries in column. Berikut langkah-langkahnya. Pada menu bar, klik Analyze, lalu klik Reports. Kemudian pilih Case Summaries in Column. Lalu akan muncul kotak Report Summaries in Column, di mana di dalamnya sudah tersedia variabel yang akan dianalisa. Masukkan nilai pengantar ekonomi untuk bisnis ke kotak kolom. Klik panah ini. Nama variabel langsung berubah menjadi sesuai dengan nama variabel yang ditampilkan di data view. Kemudian ada ekstensinya, _2 sum. Ini berarti ukuran statistik yang akan ditampilkan di output adalah sum. Kita bisa merubah atau menambah ukuran statistik yang akan ditampilkan di jendela output viewer nanti. Caranya, klik summary, kemudian akan muncul kotak dialog report summary lines for nilai -PEB, di mana di dalamnya terdapat ukuran-ukuran statistik yang bisa kita pilih. Saya pilih mean of value, lalu klik continue. Maka nama variabel ini berubah ekstensinya menjadi _2 mean. Kemudian saya akan menambahkan kembali variabel nilai pengantar untuk bisnis, tapi ekstensinya minimum. Caranya, seleksi variabel nilai pengantar ekonomi untuk bisnis, kemudian klik panah, lalu klik tombol summary, kemudian pilih minimum value, lalu klik continue. Selanjutnya, membuat ekstensi maksimum. Lakukan hal yang sama untuk nilai matematika ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, kita masukkan variabel jenis kelamin dan prodi ke kotak break column. Lalu tekan OK. Maka akan muncul output viewer, di mana di dalamnya sudah tersaji tabel case summaries in column. Kita perhatikan tabelnya. Kenapa disebut case summaries in column? Karena ukuran statistik yang ditampilkan seperti mean, minimum, maksimum yang ini disajikan dalam bentuk kolom. Tampilan tabel output case summaries in column ini juga bisa disesuaikan. Caranya seperti yang tadi. Dari tabel ini kita bisa memperoleh informasi bahwa pada kelompok mahasiswa yang berjenis kelamin pria di prodi akuntansi untuk mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis, nilai rata-ratanya adalah 83, nilai terkecil 78, dan nilai terbesar 87. Sedangkan untuk mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis, nilai rata-ratanya adalah 81, nilai terkecil 75, dan nilai terbesar 87. Dan untuk kelompok mahasiswa yang berjenis kelamin pria di prodi manajemen untuk mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis, nilai rata-ratanya adalah 68, nilai terkecil 65, dan nilai terbesar 70. Sedangkan untuk mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis, nilai rata-ratanya adalah 67, nilai terkecil 60,
dan nilai terbesar 75. Untuk kelompok mahasiswa yang berjenis kelamin wanita di prodi akuntansi untuk mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis, nilai rata-ratanya adalah 90. Nilai terkecil 90 dan nilai terbesar 90. Sedangkan untuk mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis, nilai rata-ratanya adalah 85, nilai terkecil 85 dan nilai terbesar 85. Nilainya sama semua. Ini karena responden wanita dari prodi akuntansi hanya 1 orang. Dan untuk kelompok mahasiswa yang berjenis kelamin wanita di prodi manajemen untuk nilai mata kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis, nilai rata-ratanya adalah 83, nilai terkecil 75 dan nilai terbesar 90. Sedangkan untuk mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis, nilai rata-ratanya adalah 75, nilai terkecil 68 dan nilai terbesar 87. Demikian pembahasan tentang menyajikan data deskriptif menggunakan case summaries in row dan case summaries in column di SPSS. Dari dua cara ini, kita bisa memilih output mana yang akan digunakan. Apakah output dari case summaries in row atau case summaries in column? Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini. Serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.